jujur sangat terpukul sih Kak. Soalnya pas saya dengar kabar kayak gitu, posisinya saya lagi keadaan di Pasung. Terus saya sempat mau minta izin pulang buat nemuin, cuman nggak dikasih. Yang sepengetahuan kita dengan mereka ini sudah 3 korban. Tapi sebelumnya pun pernah terjadi. Bahkan pihak perusahaan itu melarangkan mereka beraktivitas ya di luar jangkauan. Nah, terus diperbudak sampai 1 tahun lebih. Dan ini dijanjikan, termasuk Adit, dijanjikan ketika membayar uang 10 juta akan tetap bekerja di sana selama 2 tahun ya dirimu, tanpa diupah nanti. Nah, terus si Rafli ya, kalau dia membayar 10 juta akan dipekerjakan di sana selama 1 tahun setengah tanpa upah. Nah, itu sebagai konsekuensi untuk mengganti kerugian. Selain itu, rekan-rekan kita ini, korban ini ya, mereka diperlakukan tidak manusiawi, di mana mereka ini khususnya si Tegar ini dipukuli lebih dari 5 orang. Ada 7 orang yang memukulin sampai mengeluarkan pendarahan. Ya, dia berdarah di hidungnya, dia punya bibir, dan saat itu dia BAB mengeluarkan khusus si Tegar. Kalau si Rafli dengan si Adit ini dianiaya ya atau dikeroyok 2 orang, itu hanya diperlakukan dengan memberikan tamparan keras ya kepada kiri kanan ya. Kalau Muhammad Rafli ini sakit karena akibat sudah lama yang bersangkutan dipasung ya. Jadi bukan pemulihan secara psikologis atau secara psikisnya, tapi ini secara kesehatannya. Karena beberapa kali yang bersangkutan muntah terus. Mungkin dengan tidak begitu fit badannya yang sudah lama ya dipasung, sudah lama tidak mendapatkan cahaya matahari juga, mungkin tidak dapat asupan nutrisi ataupun vitamin-vitamin sehingga yang bersangkutan drop. Sebetulnya mereka bertiga kemarin setelah kami amankan, memang kondisi mereka ini sangat memprihatinkan, ya, sangat memprihatinkan dengan keadaan pucat, keadaan lemah, sehingga pada waktu itu kami menyampaikan ini perlu adanya pemulihan. Barusan tadi dari pihak kepolisian sudah datang untuk memeriksa kesehatan. Ada rencana untuk memeriksa psikis atau psikologisnya korban, seperti itu. Jadi pihak keluarga saya mau WhatsApp ke HP saya, sedangkan HP saya pun disita. Jadi pas saya mau minta HP saya pun saya nggak dikasih. Jadi yang meninggal itu adiknya ibu, suaminya yang meninggal. Nah itu udah termasuk orang terdekat dari saya pribadi sendiri. Jadi kalau motif kita lihat, mereka ini, pihak perusahaan ini mencari suatu keuntungan atas peristiwa yang terjadi. Jadi bagaimana mungkin si Adit ini, si Tegar ini mengambil itu barang, menjual dengan nilai 700.000 dan harus mengganti sebesar 50 juta. Ya, awalnya dari 230 juta itu. Nah, jadi ini bukan hanya sekali ini. Ternyata di tempat itu sudah berulang kali terjadi pemasungan, ya. Pemasungan itu sudah berulang kali, bukan korbannya hanya Tegar, Adit maupun Rafli. Sebelumnya ada juga, bahkan mereka itu diperbudak. Jadi intelektual dari rangkaian-rangkaian yang kami ambil berdasarkan kronologis para korban, yaitu pimpinan atau ownernya atas nama Martin, ya, atas nama Pak Martin. Nah, ini merupakan salah satu ya intelektual ataupun yang punya rencana. Kenapa kami sampaikan bahwa ini menjadikan suatu rencana? Alat-alat pemasung itu sebetulnya sudah ada di tempat tersebut, sudah dipersiapkan. Ternyata sebelum mereka ini pernah orang lain yang dilakukan sama pemasungan dan pemborgolan terhadap korban lainnya. Kebetulan korbannya atas nama siapa? Doki itu dia bisa melarikan diri setelah 1 tahun 2 bulan disekap dan dipasung. Jadi dia bisa melarikan diri selama pemasungan. Kalau untuk hukuman, ya kami
merasa puas kalaupun benar-benar ancaman pidana di atas 9 tahun. Akan tetapi kami sudah mengajukan yang pertama penyertaan, di mana karyawan-karyawan lain itu mengetahui terjadinya penyekapan ataupun terjadinya pemasungan terhadap para korban ini. Maka ketika mereka mengetahui tidak melaporkan kepada pihak yang berwajib atau pihak kepolisian, maka disinyalir ikut serta atau penyertaan, mereka harus bertanggung jawab juga. Selain itu ada beberapa orang yang melakukan pengeroyokan terhadap si Tegar itu belum ditangkap, belum diproses. Selanjutnya kami memohon agar dimasukkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Kenapa? Karena ini sangat biadab, sangat tidak manusiawi sangat tidak manusiawi yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban ini. Nah, jadi kami tambahkan selain pengeroyokan habisnya penyertaan di pasal 20 serta Undang-Undang Hak Asasi Manusia seperti itu. Harus sampai di ranah persidangan. Tujuan tidak lain tidak bukan yang pertama menciptakan suatu keadilan bagi siapapun, terutama bagi korban. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin melihat kemanfaatan hukum dan kepastian hukum itu tercipta tidak untuk masyarakat kecil ataupun warga yang tidak mampu, apalagi korban tindak pidana pemasungan atau